kita berjumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Bagaimana kabar para sahabat Christophirus? Kami berdoa dimanapun para sahabat berada, tetap dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar ada bencana di Cianjur, terus kita berdoa dan juga terus kita boleh mendukung rekan-rekan kita yang menjadi relawan-relawan di sana. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia kita bisa bersama-sama dengan Pak Heru Chandra Mulia dari Naviral Terakhir Surabaya. Halo Pak Heru, selamat siang. Selamat siang. Bu Lani dari Kompak Palangka, selamat siang Bu Lani. Selamat siang. Juga ada pemudi yang luar biasa. Ada Anita Mayalo, selamat siang. Ya, siang hari ini kita nanti akan berbincang-bincang soal pelayanan Christophirus, pelayanan Naviral Terakhir, dan kita harapkan lewat pelayanan-pelayanan kita bersama ini, kita terus berdampak dan jadi berkat. Mari kita ikuti Fokus Christophirus selengkapnya. Ya, shalom Pak Heru, kita bersyukur bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Bagaimana kabar Pak Heru? Kabar baik, Pak. Saya melihat Pak Heru ini tidak pernah ada matinya. Loh, kok disuruh mati? Gimana terus, ya moving gimana terus. Pekerjaan masih banyak, Pak. Makanya tadi saya kasih tanda petik, tidak pernah ada matinya. Ya, kami melihat pelayanan Naviral Terakhir sungguh luar biasa ya, bergerak di mana-mana, ya, memberkati di mana-mana. Ya. Ini kesibukan hari ini apa ini Pak Heru? Kesibukan hari ini lagi mempersiapkan beberapa buletin digital catatan sejarah pergerakan. Kami mulai dari tahun 60 sejarah pergerakan SUE, Pak. Lalu nanti akan lanjut ke 70 dan 80. Ya. Ya, itu perlu analisa yang dalam karena ini sejarah ya Pak Heru ya. Iya. Bulan ini gimana kabar Kompak Palangka nih? Baik Pak, kabar Kompak Palangkaraya. Ini lagi mempersiapkan untuk ikut acaranya Ko Daniel Alexander itu yang Natalan di LPLP itu, kita memberikan bingkisan kepada teman-teman yang warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Jadi lagi mempersiapkan sekarang hari-hari ini. Ya, luar biasa ya. Ya, kita terus berdoa supaya pelayanan-pelayanan kita ini benar-benar bisa berdampak dan jadi berkat. Kembali ke Pak Heru nih. Pak Heru, kami melihat akhir-akhir ini ada pelayanan yang sangat menonjol yang dibuat oleh Naviral Terakhir juga bersama dengan Kompak, itu tentang Racing Generation. Wah, ini nama yang sangat keren Pak Heru. Iya. Iya Pak. Nah, sepanjang hari-hari Bapak terus melayani di Racing Generation ini, mungkin bisa diceritakan, bisa sharing kepada kami, kepada para pemirsa Fokus Christophirus, sebenarnya apa yang mendasari pelayanan Racing Generation di Pak Heru? Iya, jadi Racing Generation adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mengajak berbagai gereja bekerja sama menjangkau dan mempersiapkan generasi muda menyongsong era Indonesia Emas 2045. Ya, jika tidak disiapkan sejak sekarang, pada tahun 2045 nanti generasi muda Kristen mungkin hanya jadi penonton atau penggembira, ya, bukan pemain yang berdampak pada bangsa dan negara. Jadi tujuannya itu mempersiapkan generasi muda Kristen untuk bisa juga terlibat sebagai pemimpin masa depan bangsa ini, Pak. Wow. Jadi bukan hal yang mustahil ya, nanti kita persiapkan generasi muda ini, mereka bisa duduk di pemerintah-pemerintah gitu Pak ya, supaya bisa signifikan memberikan
sumbangsih untuk pemerintah ini ya Pak Heru ya? Ya, kalau kita mau bekerja sama, tentu hal ini tidak mustahil, gitu. Ya, Ya. saya cerita dikit Pak ya, apa lahirnya Racing Generation ya Pak. Ya, Jadi silakan Pak Heru. kita ini kan dari pergerakan kaum muda, kalau era saya itu tahun 80 Pak. Nah, kalau lihat usia, sekarang rata-rata generasi saya sudah kurang lebih 60 tahun Pak. Nah, Ya. diawali dengan beberapa reuni antar kota-kota ya, dan satu kali kita ada reuni dengan teman-teman dari Bandung, ada seorang ibu, jadi teman kami dari Bandung itu menyampaikan tentang tantangan era Indonesia Emas gitu 2045, dan beliau yang mengatakan bahwa kalau tidak dipersiapkan mulai sekarang, nanti kita cuma jadi penonton atau penggembira, atau bahkan kita akan tidak ada pemimpin-pemimpin Kristen di pemerintahan gitu. Nah, kemudian kita berpikir bahwa itu masih 23 tahun lagi. Rasanya bukan era kita lagi. Kita ini sudah umurnya 60-an tambah 23 tahun. Kalau tidak dipanggil Tuhan pulang, itu sudah oma opa, Pak. Jadi tentu itu sudah bukan era kita lagi, tapi harus disiapkan ke generasi muda, anak cucu kita. Dan itu tidak bisa ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong ya Pak, tapi harus dimulai dari sekarang, melakukan regenerasi dan pelatihan mempersiapkan mereka. Kurang lebih itu Pak. Ya, ya. Lalu diadakan di mana aja nih Pak, Racing Generation nih Pak? Sejauh ini sudah diadakan tanggal 19 sampai 23 Mei yang lalu di Manokwari. Ya, Papua Barat. Ya, tanggal 9 Juli di Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, kemudian 20 sampai 27 September itu diadakan di NTT, di Kupang dan Soe, Pak. Ya, kemudian tanggal 24 sampai 28 Oktober diadakan di Kalimantan Tengah di 3 kota. Jadi di Kasongan, di Kahayan Tengah, atau Pamarunan, dan itu juga di Palangkaraya. Nah, kalau yang di Kalteng ini kita bekerja sama dengan Kompak. Ya, ini salah satu koordinatornya Bulani, dan Kompak Junior itu ini Ani ini ya. Jadi itu juga dipakai untuk melatih generasi muda Kompak Junior untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Gitu. Itu yang dari saya. Mungkin dari Bulani sama Ani silakan menambah. Ya, mari silakan Bu Lani sharing tentang Racing Generation yang diadakan di Palangkaraya di 3 kota tadi, ada di Kasongan dan beberapa kota yang lain. Silakan Bu Lani atau Ani. Ya, jadi kali ini acara Racing Generation ini kita serahkan sepenuhnya ditangani oleh Kompak Youth. Kompak Youth itu baru kita adakan pada waktu Raker Kompak bulan April tahun 2022. Lalu kita merencanakan adanya Racing Generation dan itu dikelola ditangani sepenuhnya oleh Kompak Youth. Jadi mereka ini masih baru sekali. Sebetulnya dalam hati kecil saya juga was-was ya, ragu-ragu. Apa ya bisa anak-anak ini langsung menangani Hasar. Yang Kompak senior aja juga melihat pendanaan, melihat acaranya yang besar juga bagaimana gitu ya. Tetapi kami harus mulai mempercayakan kepada Kompak Youth supaya mereka juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betul. Ya kalau ingat pelajarannya Koheru ya, Allah itu nggak punya cucu. Jadi saya juga tidak boleh membuat cucu-cucu bagi Allah, tapi mereka juga anak-anak Allah yang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Ya. Karena kekristenan itu tidak sekedar satu agama, tapi satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau mereka nggak alami sekarang, lalu kapan? Ya, betul. Akhirnya kami memberanikan diri untuk menyerahkan ke anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak kami lah yang melaksanakan. Wah, pengalaman Bu Lani ya sungguh luar biasa, ya menggerakkan sekian ratus orang, sekian banyak orang dan mempercayakan ditangani oleh Kompak Junior. Nah, ini Ani sendiri perwakilan dari Kompak Junior, pengalamannya seperti apa ini dan berapa banyak anak-anak muda yang berhasil dikumpulkan? Ya, jadi di 3 kota di Palangkaraya ini sebenarnya kami punya kepanitiaan yang berbeda. Jadi di Kasongan ada sendiri, di Kahayan Tengah ada sendiri, dan di Palangkaraya ada sendiri. Seperti yang tadi Ibu Lani jelaskan, kami bergerak yang youth-nya, tapi kami berada di bawah naungan Kompak Senior. Jadi 3 tempat ini masih saling berkoordinasi dengan yang tua-tua dan masih dimentori oleh NAT dan Kompak seperti itu. Nah, kalau di Kasongan sendiri mereka target ada 300 anak muda, tapi pada saat hari H yang datang sekitar 500 sampai 600. Jadi di hari-hari terakhir itu mereka kewalahan untuk cari konsumsi lagi. Waduh, udah dipersiapkan untuk 300 kok yang datang sampai segini banyak. Mereka cari konsumsi ini gimana caranya ngasih makan gitu kan, terus porsi-porsi, terus lembaran untuk follow up itu juga mereka, puji Tuhan, kurang tahu gimana caranya mereka dapat sampai sebanyak itu, tapi sampai pesen-pesen pick up untuk menjemputi anak-anak gitu. Kalau di Kahayan Tengah ada sekitar 200 sampai 300 orang yang datang. Itu untuk seminarnya, untuk KKR-nya mungkin bisa lebih daripada itu karena mereka ada di lapangan. Kalau di seminar kan terbatas karena di dalam gedung, dan itu daerah yang cukup terpencil, bisa mengumpulkan segitu banyak itu udah banyak sekali. Mereka kerahkan anak-anak dari sekolah, jadi mereka bekerja sama. Kami juga bikin surat dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, sehingga surat itu jadi acuan untuk dari sekolah bisa meliburkan siswanya, terus jadi sekolahnya diganti ke seminar Rising Generation, seperti itu kira-kira. Luar biasa ini dampaknya. Iya, kalau di Palangkaraya seminarnya kurang terlalu banyak yang datang, sekitar 500-an saja, tapi waktu KKR, waktu tantangan, itu gedung penuh, hampir 900-an orang yang datang. Jadi itu sama, kami juga masuk lewat sekolah-sekolah, jadi kami kasih undangan satu-satu, kita ketemu sama kepala sekolahnya, lalu bilang bahwa ini kegiatan yang bagus untuk anak muda, karena memang Rising Generation ini mengangkat isu yang memang sedang beredar di anak-anak muda. Mereka banyak yang dari daerah datang ke kota untuk belajar, untuk cari gelar sarjana, tapi kok jatuh dalam dunia seks bebas, tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi begitu kita angkat itu sama kepala sekolah, mereka kerahkan anak-anaknya untuk ikut ke kegiatan kita. Satu pergerakan yang sungguh luar biasa ya. Nah, Pak Heru, dalam Rising Generation ini kami melihat ada satu momen yang luar biasa ya, yaitu Ring of Covenant. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Para sahabat, nanti kita akan mendengar tentang Ring of Covenant dari Pak Heru Chandra Mulia. Tapi sebelumnya mari kita lihat klip yang berikut ini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
kembali di fokus Christophirusnya. Pak Irul, mari bisa sampaikan tentang satu hal yang sangat menggetarkan hati saya waktu saya mendengar tentang Ring of Covenant. Mari Pak Irul. Ya, jadi ada 3 peristiwa yang membuat kita tertarik untuk mengadakan gerakan Ring of Covenant ya. Jadi mungkin yang saya alami sendiri itu hari Minggu tanggal 19 Maret 2010, jadi 12 tahun yang lalu, saya melayani ceramah dialog aktual aborsi hancurnya moralitas bangsa itu di Medan, Pak. Di gereja namanya Gereja Kristen Lutheran Indonesia. Nah, itu gembalanya seorang dokter, ya seorang ibu gitu, Dr. Roslina Simanjuntak. Nah, kira-kira waktu itu yang hadir 80 anak muda. Lalu setelah presentasi diberikan, saya menyerahkan kepada Ibu Gembala, ya. Silakan untuk memimpin dalam doa. Nah, Ibu Roslina itu maju ke depan, lalu memimpin doa sampai buat janji bersama di hadapan Tuhan, lalu amin. Setelah itu Bu Roslinanya tiba-tiba berkata, jangan duduk dulu, acara belum selesai. Nah, kita sudah membuat sebuah janji di hadapan Tuhan, mari kita membuat suatu satu cara untuk kita itu selalu ingat dengan janji tersebut. Lalu dia membawa sebuah kotak di depan, lalu dibuka. Nah, ternyata isinya cincin, 1 kotak gitu. Lalu dia berkata kepada kaum mudanya, ayo tadi yang mau berjanji di hadapan Tuhan, maju satu-satu, ambil cincin ini sesuai dengan ukuran jari Anda, lalu pakai ini sampai dengan hari pernikahanmu gitu. Jadi akhirnya acara itu dilanjutkan dengan pembagian cincin, ya. Nah, disitulah saya mulai berpikir apakah hal ini bermanfaat, ya. Lalu kemudian saya mengalami satu pertemuan dengan satu orang yang bertanya begini, ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, bukankah dia bisa memakai tubuh yang sempurna? Tapi kenapa kok dia harus memakai tubuh yang cacat? Betul ya, kalau kita lihat setelah kebangkitan itu, dia mengenakan yang mungkin orang sebut tubuh kemuliaan, itu masih ada lubang-lubang pakunya, terus lubang di lambungnya, sehingga pada waktu bertemu dengan Thomas, dia berkata, masukkanlah jarimu ke lambung ini gitu. Ya, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus memakai tubuh yang cacat? Bukankah dia bisa bangkit dengan tubuh yang sempurna gitu? Ya, dari situlah saya mulai mencari jawabannya dan akhirnya terpikir bahwa betul ya Tuhan bisa memakai tubuh yang sempurna, tapi dia sengaja memakai tubuh yang cacat. Supaya apa? Supaya kalau dia lihat kita ini nakal, kita ini berontak, kita ini mendukakan hati Tuhan, membuat dia bisa marah dan lain sebagainya. Tapi pada saat dia mau menjatuhkan hukuman, ya atau mau marah, dia teringat lihat lubang-lubang bekas lukanya itu mengingatkan dia pada pengorbanannya di kayu salib. Jadi itu semacam satu tanda untuk mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi akhirnya kita berpikir, wah ini bagus juga kalau dijadikan satu gerakan yaitu cincin perjanjian ya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada saatnya mau jatuh dosa atau mau terlibat dalam pergaulan bebas, dia lihat cincin itu ingat nasarnya pada Tuhan, janjinya pada Tuhan gitu. Jadi Ring of Covenant ini bukan jimat, bukan pusaka, tapi hanya untuk mengingatkan pemakainya akan janji yang sudah dia ucapkan di hadapan Tuhan. Ya, dan terbukti ya. Ini mungkin Ani juga belum tahu ini. Sehari setelah kan di Palangkaraya hari Jumat ya nih ya, pembagian cincin ya. Nah, hari Sabtunya itu ada satu peserta yang punya pacar yang belum bertobat dan mereka sudah biasa hubungan intim
Ya, hari Sabtu itu diajak pacaran, lalu diajak hubungan intim gitu ceritanya. Ya, dan si pemudi ini sudah sempat sih buka-buka pakaian begitu. Tapi pada waktu mereka mau berhubungan intim, dia lihat loh di jarinya ada cincin yang sehari sebelumnya dipasang hari Jumat. Ya, nah kemudian dia segera memakai pakaiannya kembali dan lari meninggalkan pacarnya. Ya, nah saya tahu cerita ini karena si pemudi itu beberapa hari kemudian sempat telepon ke kantor NAT Surabaya dan ceritakan peristiwa ini lalu didoakan oleh Bu Tabita ya istri saya gitu. Ya jadi Wah, ini ini dampaknya luar biasa ya. Benar. iya. Nah Iman, itu tapi sebuah pengingat, ya, iya sebuah pengingat. sebuah perjanjian dengan Tuhan. Wah, ini luar Ya, biasa. itu satu cerita, Pak. Lalu cerita yang kedua, yang ketiga itu saya dapat dari kawan saya, Presiden FGB FMI Kupang, namanya Pak Bobi. Dia ceritakan bagaimana dia menghadiri sebuah pesta pernikahan dari kawannya, Presiden Nasional FGB waktu itu, dan kawannya ini ternyata menerapkan Ring of Covenant dengan anaknya. Ya, kemudian Pak Bobi tanpa sadar menerapkan konsep yang serupa dengan adiknya. Jadi ada 3 cerita tentang Ring of Covenant. Dan itulah yang membuat kami akhirnya, oke, ini bagus untuk dilakukan. Gitu. Nah, yang lucu, ini saya cerita sisi lucunya, Pak. Ini kan sebetulnya untuk para jomblo ya, orang-orang yang belum nikah ya. Ternyata yang pakai cincin, yang minta cincin itu juga orang-orang tuanya, tante-tantenya gitu ya. Terus alasannya untuk anak saya gitu. Tapi setelah diberi hari-hari berikutnya ternyata kita lihat dipakai di jarinya sendiri. Bahkan di Surabaya ada satu nenek ya, penggerak daripada kaum muda, jiwanya jiwa muda, umurnya sudah 7-8 tahun, Pak. Waktu saya memberikan sharing dan memberikan contoh cincin, langsung dipakai sampai sekarang dipakai. Padahal nenek ini baru saja memperingati golden anniversary pernikahannya yang ke-50 tahun. Jadi dia tunjukkan ke saya, Heru, saya pakai cincinmu ini. Di bawahnya itu cincin 50 tahun pernikahan, di atasnya cincin jomblo. Saya tanya sama dia, bentar Pak, saya tanya sama si nenek itu, tante itu kan tante sudah 50 tahun menikah, kenapa dipakai? Dia bilang, saya pakai ini karena saya bergerak juga di antara anak muda, tiap kali ketemu anak muda, saya selalu sharingkan cincin ini kepada mereka. Jadi satu media yang luar biasa ya. Dari sisi anak muda sendiri, bagaimana pendapat Ani tentang Ring of Covenant ini? Saya pribadi itu nggak terlalu surprise, nggak terlalu memberi perhatian kepada Ring of Covenant ini, karena saya terutama dan adik-adik itu kan sudah hidup benar meskipun nggak pakai Ring of Covenant, jadi kami sudah Demikian rupa ya. ya sudah hidup sedemikian rupa, sudah jaga hidup supaya tidak melakukan sesuatu yang Tuhan nggak suka. Terus masalah pasangan hidup juga kami berdoanya benar-benar. Lalu janji untuk nggak pacaran sampai sarjana waktu itu. Jadi perjanjian kami di dalam keluarga itu, hubungan kami dengan Tuhan itu juga sudah kenceng sekali gitu. Jadi kalau saya pribadi tuh nggak terlalu gimana gitu sama Ring of Covenants. Tapi begitu Rising Generation ada di 3 kota di Palangkaraya, saya kaget karena lihat orang-orang semua itu terima Ring Covenants itu sampai nangis-nangis, sampai Tuhan kamu benar-benar mau serahin hidup di hadapanmu gitu. Ternyata lingkungan yang ada di dalam pelayanan ini membuat saya nggak terlalu mengerti di lingkungan luar, di teman-teman yang ada di luar pelayanan, bahwa ternyata hidup mereka itu jauh gitu sama Tuhan. Jadi Ring of Covenants ini, setelah saya lihat di KKR di Palangkaraya kemarin, saya ngambil kesimpulan bahwa ini tuh berdampak sekali buat mereka. Seperti yang tadi Om Heru cerita juga, ternyata hanya dengan lihat cincin itu, mereka bisa pernah janji di hadapan Tuhan.
Ya, Seperti itu. ya Pak Heru, kalau kita melihat ya, jumlahnya kan ratusan bahkan cincin yang harus disediakan, ya itu kan mesti biayanya besar. Juga tadi di Palangkaraya ya, khususnya di Palangkaraya mengadakan di 3 kota dengan tadi Bu Lani sampaikan biayanya sekian gitu. Nah, ini bagaimana cara NAT atau Kompak ini menyediakan atau mencari dananya tadi selain yang diceritakan Bu Lani tadi, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa di-sharing kan sampai semua berjalan dengan baik ini tentang penggalian dana ini? Ya, jadi konsep kerjasama kami dengan Kalimantan Tengah, Pak, itu kami akan berusaha membiayai kedatangan tim kami pembicara, ya. Terus juga dengan material yang kita siapkan itu ada buletin Racing Generation, ini buletin digital Pak, lalu ada traktatnya 2, lalu ada cincinnya, ya. Ini modalnya adalah satu set ini 16.500. Jadi memang untuk satu paket materi ini, ya, itu biayanya ada 16.500 satu paket. Tinggal dikalikan berapa peserta yang dibagi paket itu. Nah, tetapi kalau bicara tentang cincinnya, nah untuk cincinnya ini ada seorang ibu pengusaha dari Bandung, anak Tuhan, yang tergerak untuk mensuplai Pak, menyponsori. Jadi dia yang mencarikan cincinnya mulai dari online sampai mau coba import dari Cina begitu. Tapi akhirnya berhasil ya, yang kita bagi ini adalah support dari ibu itu. Seorang ibu pengusaha anak Tuhan dari Bandung. Ya. Jadi tinggal dikalikan tersebar berapa. Misalkan yang tadi itu ya di Kalteng itu kira-kira 1.800 ya. Ya kira-kira segitu ya. Jadi ya kami harus sediakan ini. Nah, kami tidak menjual tapi kami sejauh ini based on love gift offering. Ya kami tergantung dari persembahan kasih yang masuk. Nah, kalau untuk panitia lokal yang di 3 kota itu, nah mereka menanggung biaya pengadaan acara, misalkan sewa ruangan, pemberian konsumsi pada peserta, kemudian juga termasuk penginapan kami. Itu biaya lokal itu ditanggung panitia lokal, Pak. Jadi masing-masing punya pergumulannya sendiri. Ya, kalau kami bergumul menyediakan materi dan membayar tiket PP, kalau panitia lokal bergumul yang seperti tadi itu, bagaimana. Jadi yang disebut sama Bu Lani 150-an juta itu biaya kegiatan lokal, Pak. Jadi bukan yang dari timnya Racing Generation sendiri. Untuk hari-hari ke depan, pelayanan ke depan ini, hal-hal apa yang akan dilakukan oleh NAT lagi, Pak? Ya, kami ini sedang menawarkan kegiatan Racing Generation ini ke kota-kota lain. Karena ini sesuatu yang cukup strategis dan baik ya kalau dilakukan ini kerjasama antar gereja, itu membuat persatuan dan kesatuan tubuh Kristus itu punya fungsi karena punya proyek yang dikerjakan bersama. Jadi bukan hanya omong doang. Ya, kalau persatuan kesatuan hanya sekedar omong saja, maka itu sebetulnya cuma mimpi atau itu jadi perkumpulan, Pak. Tapi dengan adanya proyek bersama, itu ada fungsi yang muncul dari masing-masing bagian dan ada satu kerjasama. Jadinya gerakan tubuh Kristus, Pak. Nah, berikutnya ini awal tahun depan itu rencananya di Sulawesi Selatan. Jadi itu mulai dari Makassar, Toraja, Palu, ya. Kemudian nanti Sulawesi Utara. Jadi dari Manado, Sangihe, Talaut. Itu. Ya, kemudian ada permintaan dari Kalimantan Tengah, itu ada yang tahu dan minta untuk Kalimantan Barat. Betul ya, Lani ya? Ya, terus
Ini saya kasih tahu Lani sama Ani, kalau nggak salah Pak Filipus juga pengen adakan di Tembang Marikoi. Ayo, boleh kita ke sana. Tahun depan. Gitu Kami Pak, mau- jadi kita tawarkan ke kota-kota lain, termasuk tahun depan itu arahnya ke Bintuni Pak. Bintuni di Papua ya. Dan bulan pertengahan tahun depan itu ada kawan yang mau ajak kami ke Pontianak, Sintang, terus itu ya apa Pontianak, Sintang sama yang Sanggau ya, daerah Sanggau. Jadi ini ada beberapa yang dari Kalimantan Barat nanti disinkronkan, disatukan. Iya. Sekali ya yang dilakukan nih. Ya, dan ada yang didoakan, Pak. Ya, yang didoakan itu kita kerjakan luar pulau. Kenapa tidak kita juga adakan di dalam Jawa, Pak? Ya, jadi kami mencoba menawarkan ke kota-kota di Jawa, mulai dari kota besarnya seperti Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya sendiri. Nah, kalau bisa juga Semarang, Pak. Nah, ini kerjasamanya sama Christophorus nanti, Pak. Iya. Di bagian akhir ini mungkin ada pesan-pesan khusus mungkin, ya mungkin dari Bu Lani selaku senior kompak di Palangka. Apa pesan Bu Lani untuk generasi-generasi ini, untuk anak-anak muda di era saat ini? Ya, sekarang ini zamannya mereka. Kita tinggal memantau mereka saja. Biarlah pelayanan ini tidak putus. Dulu pada waktu awal saya mengerjakan plan kompak, sulit sekali untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan. Tapi saya punya pikiran, sekarang ini mereka masih muda ya waktu itu ya, kita masih pengantin baru pertama kali ke Palangka, berteman dengan pemuda-pemuda, dan sekarang ini teman-teman itu sudah menjadi gembala-gembala senior, menjadi ketua majelis daerah. Nah, jangan sampai itu putus, supaya nanti anak-anak ini generasi selanjutnya tetap bisa mempertahankan kebersamaan di Kota Palangkaraya. Sudah lumayan, hamba-hamba Tuhan sudah mau bersatu, adakan satu acara besar bersama-sama, dan biarlah anak-anak muda ini melanjutkan. Dan saya sangat optimis bahwa mereka akan mampu berbuat lebih daripada kami-kami ini. Tapi juga nggak mau lengser. Saya nggak mau terus saya regenerasi terus saya lengser, enggak. Tapi mereka tetap berjuang, kami juga tetap berjuang dalam hal yang lain. Kami mendukung mereka. Jadi apa yang ingin disampaikan untuk gereja-gereja Tuhan sehubungan dengan perlunya generasi, mempersiapkan generasi muda ini? Apa pesan Ani untuk rekan-rekan muda saat-saat ini? Oke, jadi dunia luar sudah menghadirkan konten-konten lewat sosial media yang macam-macam. Kita sebagai komunitas pelayanan juga harus bersaing sama hal-hal yang seperti itu, supaya anak-anak muda masih tetap mau ada di dunia pelayanan. Dan salah satu yang jadi perhatian adalah kita harus jangkau supaya mereka itu tidak lepas hidupnya dari kekudusan, tidak lepas dari Tuhan. Itu sih yang menjadi perhatian lebih di kami, bukan cuma di komunitas di dalam juga, tapi juga buat orang-orang yang jangkauan kami, kayak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, supaya mereka tahu bahwa Kristen ini loh mati, Kristen ini loh masih ada. Jangan sampai tenggelam sama agama-agama yang lain yang juga menyebarkan agamanya gitu, supaya Kristen ini tetap ada, nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Intinya supaya anak-anak tetap bisa menjaga hidup kudus ya, identitas Kristus tetap bisa dinyatakan. Ya, terima kasih Ani. Nah, Pak Heru, bagian akhir ini Pak Heru bisa sampaikan ya apa pesan NAT untuk gereja-gereja Tuhan sehubungan dengan perlunya gereja mempersiapkan generasi muda untuk generasi emas nanti nih Pak Heru. Ya, saya mau cerita
pengalaman saya kira-kira 3 mingguan yang lalu, Pak. Ya, saya ini tidak sengaja terdampar dalam sebuah kegiatan yang disebut Festival Pemuda yang diadakan oleh Yayasan Pondok Kasih di Surabaya, ya, Ibu Hana Ananda. Nah, kegiatan itu diadakan di Trawas dan kami ini diundang untuk ikut membantu rekaman zooming. Tapi ternyata tidak ada sinyal, jadi kami jadi peserta, jadi pengamat, ya. Nah, saya melihat pesertanya itu utusan dari 34 provinsi, itu A5 orang, jadi 170 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang diperjuangkan lewat Festival Pemuda ini adalah bagaimana membina kebineka tunggal ikaan, ya, supaya keragaman budaya, keragaman suku itu bisa terjaga dengan baik, dan dengan mengingat juga Sumpah Pemuda gitu. Nah, tujuan daripada acara itu untuk mengantisipasi bahaya radikalisme, ya, upaya dari sekelompok orang tertentu yang mau membuat Indonesia menjadi negara agama. Nah, yang mengalami ketakutan terhadap masalah itu ternyata bukan cuman yang Kristen, bukan cuman yang agama-agama minoritas, tapi juga agama Muslim yang moderat, ya, juga mengalami ketakutan yang sama. Karena itu diadakanlah acara Festival Pemuda. Saya cukup kagum lihat bagaimana orang-orang dari 34 provinsi ini bisa akrab, bagaikan keluarga, mereka bisa bercanda, gelak tawa, tidak memandang perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ataupun yang lain. Kemudian yang malam terakhir yang cukup mengharukan itu ada pagelaran budaya. Ternyata mereka sudah disyaratkan datang itu membawa pakaian daerah dan budaya daerahnya masing-masing. Jadi malam terakhir hari Selasa malam itu di Trawas itu ada pagelaran budaya. Nah, acaranya dimulai dari Aceh, lalu berakhirnya di Papua, 34 provinsi. Semula saya berpikir, waduh, Papuanya ke bagian paling akhir, ya. Jadi karena acaranya juga kurang dibatasi waktunya, wah, saya pikir nanti sampai di Papua itu jam berapa ya? Lalu siapa yang nonton? Karena orang tuh bisa kalau sudah tampil bisa pulang tidur bisa. Jadi pikiran saya itu nanti sampai di Papua sudah tidak ada penonton nih. Ya, semuanya sudah pulang ke kamarnya masing-masing, tinggal orang Papua nonton dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, acara yang harusnya selesai jam 11 malam ternyata berakhir jam 2 pagi. Dan yang membuat saya kagum itu pemuda-pemudi dari 34 provinsi itu bertahan menunggu rekan mereka dari Papua selesai beracara. Ya, jadi solidaritasnya itu seperti itu. Yang Papua sendiri sudah kecapean nunggu. Jadi yang tadinya telanjang dada kan Papua pakaiannya terbuka. Itu sudah pakai jaket lagi karena takut masuk angin, kan dingin. Catnya yang sudah dipasang itu sudah luntur, Pak. Jadi waktu mau tampil itu terpaksa dicat ulang. Gitu. Tapi yang lain-lain itu masih duduk menunggu yang Papua tampil dan mereka masih tetap pakai pakaian daerahnya masing-masing. Ya, saya melihat keanekaragaman budaya yang luar biasa yang Indonesia punya, dan acara itu diulangi besoknya hari Rabu di Surabaya, di Balai Pemuda Surabaya, dan itu disaksikan oleh para tokoh-tokoh pemerintahan. Dan acara dibuka dengan sambutan dari para pemimpin, ya, bupati ataupun juga wakil gubernur di Jawa Timur, dan mereka selalu berkata, saudaralah calon pemimpin Indonesia masa depan. Ya, dan Sumpah Pemuda itu berkali-kali diulangi untuk menekankan kebersamaan ini, ya. Nah, itu menarik, itu bagus, ya. Cuman yang jadi persoalan, Ibu Hana mengumpulkan kita lalu memberitahu, ya, dari 170 peserta ini
ya ternyata yang Kristen yang ikut cuman 12. Jadi nggak sampai 10%. Jadi andai kata betul mereka-mereka ini nanti jadi calon pemimpin masa depan, pemimpin yang dari dunia Kristen berapa persen? Karena yang ikut acara-acara gini, yang aktif, yang mau tahu dunia luar tuh nggak sampai 10%. Jadi inilah kepedulian atau beban yang disampaikan Bu Hana. Bisa nggak tahun depan kalau Festival Pemuda keempat itu diadakan lagi, bagaimana kita mengajak yang Kristen itu untuk mau aktif di dunia luar. Jangan cuma jago kandang di dalam gereja. Ya, jadi Bu Hana Ananda itu mengatakan begini, acara Festival Pemuda ini menghabiskan biaya 1,5 M dan dia yang mengupayakan dana itu. Tapi kenapa 90% yang memanfaatkan mereka? Mana yang Kristen? Nah, inilah tantangan atau seruan yang saya mau berikan kepada gereja-gereja. Ya, bagaimana mengaktifkan pemuda-pemudi Kristen itu di luar gereja dan berperan di tengah masyarakat. Nah, saya juga berkata kepada Bu Hana, ya jangan cuma nunggu kegiatan tahunan Festival Pemuda. Sebelum jatuhnya Festival Pemuda berikutnya, Rising Generation itu bisa mengisi acara di dalam 1 tahun berjalan. Jadi membangkitkan anak muda lewat Rising Generation sampai mereka nanti bisa muncul di Festival Pemuda. Ya itu mungkin pesan saya waktu lihat acara Festival Pemuda itu saya sayang, aduh coba aku tahu Ani bisa aku ajak datang nih. Sayangnya saya juga baru sekali ini ikut, ini yang kali ketiga baru saya ikut. Ya tapi tahun depan ya tantangan kita bagaimana bisa 50-50 menyeimbangkan jumlah. Nah itu tantangannya. Ya makasih Pak Filipus. Oke, terima kasih Pak Heru, Bu Lani, ya terima kasih untuk Ani. Kita sudah bincang-bincang soal Rising Generation, khususnya kita berbincang setelah pentingnya Ring of Covenant, di mana anak-anak muda yang memakai cincin itu bisa punya peringatan kalau mereka harus mempertahankan hidup mereka tetap kudus dengan Tuhan. Ya, ini kami terus mendukung doa ya untuk pelayanan NAT di Surabaya, pelayanan kompak di Palangka, dan sekali lagi Fokus Christophers mengucapkan terima kasih untuk Pak Heru, untuk Bu Lani, salam untuk Pak Jo, untuk Ani, salam untuk teman-teman muda di Palangka. Ya. Demikian Fokus Christophers kali ini perbincangan kami dengan Pak Heru Chandra Mulya dari NAT Surabaya, dengan Bu Lani, dan juga dengan putrinya, Ani dari Palangkaraya, dari Kompak, bisa menggugah hati kita untuk kita boleh mempersiapkan generasi mendatang. Karena masa depan gereja, masa depan bangsa kita ada di generasi mendatang. Generasi muda yang akan terjun, generasi muda yang akan mengambil alih ya, pergerakan di masa-masa mendatang ini. Mari gereja Tuhan, kita membuka hati untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan generasi masa depan gereja dan bangsa ini. Demikian Fokus Christophers kali ini, dan sampai bertemu di edisi mendatang. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus